Mabes Polri mengingatkan Kamarudin Simanjuntak kuasa hukum keluarga Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat supaya jangan terlalu berspekulasi tentang luka-luka di tubuh korban. Yang menjelaskan tentang luka-luka di tubuh Brigadir J adalah orang yang ahli di bidangnya, bukan kuasa hukum. Kamarudin Simanjuntak, jadi jangan berspekulasi. Hal ini disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Sabtu 23 Juli 2022. Dikatakannya, kuasa hukum yang mendampingi keluarga korban dalam kasus ini, hendaknya bertindak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sampaikanlah pernyataan atau keterangan kepada publik, lanjut Irjen Dedi Prasetyo, hanya seputar hukum saja. Pengacara tidak layak berbicara tentang luka pada tubuh jenazah. Saat ini semua orang menyampaikan seperti layaknya pengacara. Pengacara juga jangan berandai-andai tentang luka di tubuh korban. Berbicara sesuai expert pengacaranya, sesuai dengan hukum acaranya. Jangan berspekulasi tentang luka, tentang benda ini, benda itu. Sebab polisi bekerja sesuai fakta, tandas Irjen Dedi Prasetyo. Dikatakannya, penjelasan mengenai luka di tubuh jenazah Brigadir J harus disampaikan oleh orang yang ahli di bidangnya. Itu nanti pihak expert yang menjelaskan. Kalau teman-teman media mengutip dari yang bukan expert, justru permasalahan ini akan semakin keruh, jelasnya. Dia menegaskan, persoalan kasus Brigadir J yang kini menyedot perhatian publik, pasti bakal diungkap oleh tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pembuktiannya pun dapat diuji secara ilmiah. Proses pembuktiannya harus secara ilmiah, hasilnya harus sah. Ada dua konsekuensi yang ditanggung penyidik, soal yuridis harus terpenuhi, konsekuensi keilmuan harus juga terpenuhi, metodenya, ilmunya, peralatannya biar hasilnya sah, katanya. Diberitakan sebelumnya, Polri menggelar prarekonstruksi di rumah Irjen Verdi Sambo terkait kematian Brigadir J yang disebut diterjang peluru yang ditembakkan Baradae pada 8 Juli 2022. Prarekonstruksi selesai sekitar pukul 18.55 waktu Indonesia Barat. Proses prarekonstruksi berlangsung selama lebih dari 7 jam sejak pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Setelah prarekonstruksi selesai, penyidik tampak menyegel pagar rumah Irjen Verdi Sambo. Adapun segel tersebut bertuliskan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Prarekonstruksi digelar berdasarkan laporan polisi yang disidik Polda Metro Jaya. Dalam laporan ini, terlapor dalam kasus itu tidak lain adalah Brigadir J yang diduga melakukan tindak pidana pencabulan dan pengancaman. Prarekonstruksi itu dipimpin Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rianjajadi. Tak hanya Andi, prarekonstruksi itu dihadiri Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Solpanit. Adapun awak media tidak bisa menyaksikan langsung prarekonstruksi tersebut. Awak media hanya bisa memantau prarekonstruksi itu sekitar 10 meter dari luar rumah Irjen Verdi Sambo. Adegan tembak-menembak diperagakan saat prarekonstruksi. Demikian disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rianjajadi. Semua adegan yang terkait peristiwa tembak-menembak. Kita mencocokkan apa yang disampaikan oleh saksi. Ini belum dihadirkan saksi ya. Lokasinya di TKP pokoknya, ujar Andi saat meninjau prarekonstruksi di rumah Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, Sabtu 23 Juli 2022. Andi menjelaskan bahwa prarekonstruksi yang dilakukan hari ini berbeda dengan yang digelar pada Jumat 22 Juli 2022 malam. Prarekonstruksi tadi malam digelar tim penyidik Polda Metro Jaya buat asumsi TKP yang hadir semuanya penyidik. Kemudian apa yang diperoleh tadi malam hari ini kita cocokkan dengan yang ada di TKP. Dengan hadirnya seluruh bantuan teknis, tadi sudah disebutkan Pak Kadif Humas, ada lab for, kedokteran forensik, dan Inavis, jelasnya. Kuasa hukum Brigadir J dilarang masuk lihat proses prarekonstruksi di rumah Irjen Verdi Sambo sementara, tim kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J dilarang masuk untuk melihat kegiatan prarekonstruksi di rumah Irjen Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Juli 2022. Adapun tim kuasa hukum Brigadir J yang ditolak masuk adalah Johnson Panjaitan. Dia mengaku tidak diperbolehkan melihat proses rekonstruksi yang tengah dijalankan oleh Polda Metro Jaya.
Dari awal saya meminta masuk dia bilang nggak bisa ini area penyidik area rekonstruksi dan ini konteksnya adalah yang melakukan Polda Metro, kata Johnson di luar rumah Irjen Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Juli 2022. Dikabarkan tribunnews.com, Johnson menuturkan larangan kuasa hukum untuk masuk melihat proses rekonstruksi lantaran kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sebaliknya, proses rekonstruksi ini bukan laporan polisi yang didaftarkannya di Bareskrim Polri. Kita nggak bisa ikut masuk ke dalam dan tadi karena mereka mau melakukan kegiatan pada saat saya duduk. Makanya saya keluar pamit. Nah ini penting ya karena kan kalau begitu caranya ini masih anglenya tembak-menembak, jelasnya. Karena itu, Johnson mempersoalkan perihal kapan prarekonstruksi terkait laporan yang didaftarkan keluarga Brigadir J. Padahal, tempat kejadian perkara, TKP, kasus tersebut sama-sama di rumah Irjen Verdi Sambo. Pertanyaannya adalah permohonan kami kapan dong? Prarekonstruksi. Karena itu kan penting. Sementara prarekonstruksi udah duluan. Tentu ini akan nyambungkan. Jadi kayaknya bisa adu rekonstruksi dan adu angle kalau bahasa kalian kan. Jadi ini yang mana? Yang sudah dimainkan sekarang kan tembak-menembak, jelasnya. Lebih lanjut, ia mengharapkan transparansi yang diungkap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam kasus ini tidak hanya sekadar jargon belaka. Kasus ini merupakan pertaruhan citra kepolisian RI. Harapannya semua yang benar aja, yang benar-benar dan jujur ajalah. Serta fairness. Itu kan yang penting. Padahal selalu diomong-omongkan kan keterbukaan ini kan bukan jargon. Taruhannya bukan lagi kepolisian ini penegakan hukum dan negara ini. Presiden kan udah ngomong, pungkasnya.